Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang siklus menstruasi. Sebelum saya menjelaskan tentang siklus menstruasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai dengan pendarahan berulang setiap bulan. Pendarahan bisa berkisar sekitar 10 sampai 80 ml per hari dengan rata-rata 35 ml per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, yang keempat ada fase pasca ovulasi. Lalu ada siklus hormon, siklus ovarium, dan yang terakhir adalah siklus uterus. Selanjutnya kita akan membahas gejala saat menstruasi. Yang pertama ada dysmenorrhea atau nyeri pada bagian bawah perut. Yang kedua adalah nyeri pada punggung bagian bawah, pinggul, dan paha bagian dalam. Yang ketiga sakit kepala. Yang keempat lemas. Yang kelima mudah marah. Siklus menstruasi normal biasanya terjadi dalam kurun 21-35 hari dengan periode haid selama 3-7 hari. Penyebab menstruasi tidak teratur yang pertama adalah mengonsumsi obat-obatan seperti obat antidepresan, yang kedua menderita gangguan rahim, yang ketiga mengidap gangguan hormon tiroid. Fase menstruasi diawali dengan fase tidak dibuahi dengan sel ovum kadar hormon progesteron itu turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim yang menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen, membantu memetakan sel telur. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler, yaitu ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami sedikit kenaikan seiring dengan kenaikan hormon estrogen, rahim pun ikut mengalami penebalan hingga tahap maksimal. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya hormon estrogen mulai menurun pada fase ini. Terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Yang keempat ada fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau teir masif, yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim, namun lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon estrogen. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya.